Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi penilaian persediaan dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 yang diampu oleh Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SEMAK. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas konsep dasar penilaian persediaan, metode yang digunakan, serta penerapannya dalam perusahaan. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kuroto Aini dengan NPM akhir 116 dan rekan-rekan saya, Dwindra Ardina Tarnisha dengan NPM akhir 063, Olivia Ayu Fambayun dengan NPM akhir 118, dan Akmala Rosada dengan NPM akhir 125. Persediaan merupakan salah satu aset penting dalam perusahaan karena berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dan penjualan. Definisi dari persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis atau barang yang akan digunakan maupun dikonsumsi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang nantinya akan dijual oleh perusahaan. Pada perusahaan dagang, perusahaan akan melaporkan biaya yang dialokasikan untuk barang yang tidak terjual atau unit dagang yang tersisa sebagai persediaan barang dagangan. Hanya ada satu akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Yang artinya, perusahaan akan membeli barang dari pemasok dan langsung menjualnya kembali tanpa melalui proses produksi. Contohnya pada PT Indomaret, yang dimana pada perusahaan ini persediaan berupa barang dagangan seperti makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari yang dibeli dari pemasok untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, yang dimana perusahaan harus memproduksi barang untuk dijual kepada perusahaan dagang, sehingga pada perusahaan manufaktur terdapat 3 akun persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sebuah perusahaan manufaktur akan melaporkan biaya yang dialokasikan untuk barang dan bahan baku yang ada yang belum digunakan dalam proses produksi sebagai persediaan bahan baku. Lalu persediaan barang dalam proses adalah persediaan barang yang masih dalam tahap produksi dan belum selesai. Biaya bahan baku yang belum selesai ini akan ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan untuk bahan baku dan bagian proporsional dari biaya overhead manufaktur. Dan persediaan barang jadi, yaitu barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu terletak pada proses produksinya, sehingga menyebabkan perbedaan dalam klasifikasi persediaan. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang alur biaya persediaan. Alur biaya persediaan adalah bagaimana biaya dari suatu barang mengalir dalam perusahaan, mulai dari barang tersebut dibeli hingga akhirnya terjual. Dalam suatu periode akuntansi, alur biaya dimulai dari persediaan awal, kemudian ditambahkan dengan harga pokok pembelian. Kedua komponen ini akan membentuk barang yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, ketika barang tersebut terjual, maka biaya dari barang tersebut akan dialokasikan menjadi harga pokok penjualan. Sedangkan barang yang tidak terjual hingga akhir periode akuntansi akan tetap dilaporkan sebagai persediaan akhir. Oleh karena itu, perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang tersedia untuk dijual menjadi 2 bagian, yaitu biaya untuk barang yang telah terjual dan biaya untuk barang yang masih tersisa. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena penting, akan memengaruhi laporan keuangan, terutama dalam menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan yang dilaporkan di akhir periode. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan persediaan, maka dapat menyebabkan kesalahan dalam penyajian laba, baik laba kotor maupun laba bersih.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa alur biaya persediaan menunjukkan bagaimana biaya bergerak dari persediaan menjadi beban, yaitu harga pokok penjualan ketika barang tersebut terjual, dan sisanya tetap menjadi aset berupa persediaan akhir. Pada slide ini kita membahas tentang barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Pertama, dari sisi barang yang termasuk dalam persediaan. Persediaan diakui ketika perusahaan sudah mengendalikan barang tersebut. Jadi, bukan hanya melihat barang itu sudah sampai atau belum, tetapi lebih kepada siapa yang memiliki hak dan pengendalian atas barang itu. Contohnya adalah barang dalam perjalanan. Barang ini bisa tetap masuk persediaan, tergantung pada kapan hak milik berpindah dari penjual ke pembeli. Lalu ada juga barang konsiansi. Dalam konsiansi, barang yang dititipkan untuk dijual masih tetap menjadi milik pihak pengirim. Jadi, barang tersebut tetap dicatat sebagai persediaan oleh pemilik barang, bukan oleh pihak yang hanya menjualkan. Selain itu, ada juga perjanjian penjualan khusus, misalnya penjualan dengan hak beli kembali atau penjualan dengan kemungkinan retur yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus melihat apakah pengendalian barang benar-benar sudah berpindah atau belum. Kalau belum, maka barang tersebut masih bisa dianggap sebagai persediaan. Selanjutnya, dari sisi biaya yang termasuk dalam persediaan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan atau cost. Biaya ini tidak hanya harga beli saja, tetapi juga semua biaya yang diperlukan sampai barang siap dijual atau siap digunakan. Biaya pertama adalah biaya pengendalian yang meliputi harga beli, biaya impor dan pajak, biaya angkut, dan biaya penanganan barang. Biaya kedua adalah biaya konversi, terutama untuk perusahaan manufaktur. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian ada juga biaya lain-lain yang memang diperlukan agar persediaan sampai pada lokasi dan kondisi siap dijual. Namun, tidak semua biaya boleh dimasukkan ke dalam persediaan. Ada beberapa biaya yang tidak termasuk, yaitu biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, serta biaya bunga, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai standar akuntansi. Jadi, kesimpulannya, persediaan tidak hanya berbicara tentang barangnya saja, tetapi juga biaya-biaya apa saja yang boleh dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Hal ini penting karena akan berpengaruh pada nilai persediaan di laporan keuangan dan juga pada perhitungan laba perusahaan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang asumsi aliran biaya persediaan. Dalam satu periode, perusahaan biasanya membeli barang dengan harga yang berbeda-beda, sehingga diperlukan metode untuk menentukan biaya mana yang digunakan dalam menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Berikut beberapa jenis-jenis metode. Secara konsep, metode identifikasi spesifik merupakan yang paling akurat karena setiap barang ditelusuri biaya perolehannya secara langsung. Namun, metode ini kurang praktis untuk sebagian besar perusahaan dan umumnya hanya digunakan untuk barang yang bernilai tinggi atau bersifat unik. Selain itu, metode ini juga berpotensi digunakan untuk memanipulasi laba. Karena keterbatasan tersebut, perusahaan lebih sering menggunakan metode biaya rata-rata atau FIFO. Metode biaya rata-rata menghitung biaya berdasarkan rata-rata seluruh unit yang tersedia sehingga lebih sederhana, objektif, dan cocok untuk barang yang homogen. Sementara itu, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah yang pertama dijual. Dengan metode ini, persediaan akhir mencerminkan harga terbaru dan lebih mendekati kondisi saat ini, serta mengurangi peluang manipulasi. Namun, kelemahannya adalah biaya yang digunakan dalam laporan laba rugi berasal dari harga lama sehingga kurang mencerminkan biaya saat ini. Dengan demikian, pemilihan metode aliran biaya sangat bergantung pada karakteristik persediaan serta kebutuhan dan kebijakan perusahaan. Demikian presentasi dari kami mengenai penilaian persediaan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.